Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita mau mendengar renungan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam anak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami masih bisa menikmati ciptaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, terlebih dahulu kami mendengarkan renungan-Mu bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan di kita pagi hari ini, yaitu Selasa 15 Maret 2022, terambil dari Markus 10 ayat 45 yang bunyi sebagai berikut. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang ingin menjadi terkemuka dan terhormat. Tentu untuk mencapai tujuan tersebut kita harus ada usaha. Ada dalam konteks renungan kita hari ini adalah murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, memohon dalam bahasa Batak marpangidoan tu Tuhan Yesus agar diperkenankan duduk dalam kemuliaannya kelak, yang seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya, yaitu Markus 10 ayat 38. Dan kalau kita baca di Matius 20 ayat 20, ibu mereka, yaitu ibu dari Yakobus dan Yohanes yang bernama Salome, juga memohon kepada Tuhan Yesus agar anaknya yang 2 orang ini kelak didudukkan atau diposisikan di sebelah kanan atau sebelah kiri Yesus kelak di kemuliaannya. Tetapi jawaban Yesus kepada mereka yaitu, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Yaitu
Markus 10 ayat 38. Hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang yang bagi siapa itu diberikan. Markus 10 di ayat 40. Yang menjadi pertanyaan adalah agar kita menjadi yang terkemuka dan besar, apa usaha yang harus kita lakukan? Apa usaha yang harus kita perbuat? Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita yang sudah lama mengenal Kristus. Pertama, dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Markus 10 ayat 43. Dan yang kedua, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Markus 10 ayat 44. Yang ketiga, di nats kita pagi hari ini di ayat 45, yaitu Tuhan Yesus adalah patron atau pola kita untuk melayani, yaitu adanya pengorbanan. Semisal kita sebagai pengikut Kristus untuk melayani harus ada pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan materi, itu yang kita harus lakukan, yang diminta. Sama seperti syair lagu yang berjudul melayani lebih sungguh, dan seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini firman-Mu menyapa kami, agar kami tahu cara melayani Tuhan, sehingga kami tidak terjebak oleh pemikiran kami bahwa mengikut Tuhan bukanlah menjadi yang terhormat. Tapi Tuhan, kami harus dapat melayani, baik melayani Tuhan dan juga sesama kami manusia Tuhan, dimanapun kami berada. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang menyapa kami ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Salam sehat.